Creswell membedakan metode etnografi menjadi dua bentuk yang paling populer, yaitu etnografi realis dan etnografi kritis. Hai sahabat nalar, bertemu lagi dengan saya Putri. Seperti biasa, channel ini akan memberikan informasi menarik yang akan menambah wawasan dan pengetahuan sahabat nalar sekalian. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai metode penelitian survei. Gimana sahabat nalar, apakah video tersebut sudah menambah wawasan sahabat nalar sekalian? Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai metode penelitian etnografi. Nah, pasti sahabat nalar ada yang bertanya-tanya, metode etnografi itu seperti apa? Kok saya baru dengar? Sahabat nalar, jadi etnografi sendiri diambil dari kata etno yang berarti budaya dan grafi yang berarti deskripsi. Etnografi mendeskripsikan bagaimana individu-individu menggunakan budayanya untuk memaknai realitas dan mengonstruksi interaksi sosial di antara individu-individu dan kelompok-kelompok. Menurut Marvin Harris dan Orna Johnson tahun 2000, secara harfiah penelitian etnografi berarti gambaran sebuah masyarakat yang berarti etnografo adalah gambaran umum suatu budaya atau kebiasaan, keyakinan, dan perilaku yang berdasarkan atas informasi yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Sedangkan menurut Creswell tahun 2008 berpendapat bahwa rancangan penelitian etnografi adalah prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan suatu pola kelompok berbagai budaya yang dilakukan bersama, baik perilaku, keyakinan, dan bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu. Penelitian etnografi merupakan penelitian terperinci yang dapat menggambarkan suatu kegiatan, kejadian yang biasa terjadi sehari-hari pada suatu komunitas tertentu. Berbeda halnya dengan penelitian kuantitatif yang menangkap kebenaran hakikat perilaku sosial di masyarakat dengan sandaran, studi latar artifisial atau pada apa yang dikatakan orang, bukan melihat dan terjun secara langsung mempelajari apa yang dilakukan oleh objek penelitian tersebut. Hammersley tahun 1990 menyatakan terdapat 3 prinsip metodologis yang digunakan dalam metode etnografi, diantaranya naturalisme. Ini menggambarkan bahwa penelitian etnografi yang dijalankan bertujuan untuk menangkap suatu karakter yang muncul secara alami dan didapatkan melalui kontak langsung, bukan melalui intervensi atau rekayasa eksperimen. Kemudian yang kedua, pemahaman. Yang menjadi landasan utama di sini adalah bahwa tindakan manusia berbeda dari perilaku objek fisik. Tindakan tersebut tidak hanya tanggapan stimulus, namun juga interpretasi terhadap suatu stimulus. Untuk itu, meneliti latar budaya yang lebih dikenal lebih baik daripada meneliti yang masih asing agar terhindar dari resiko kesalahpahaman budaya. Kemudian yang ketiga, penemuan. Peneliti etnografi merupakan penelitian yang didasari oleh penemuan sang peneliti. Ini merupakan bentuk otentik sebuah penelitian di mana suatu fenomena dikaji tidak hanya berdasar pada serangkaian hipotesis yang mungkin bisa saja terjadi kejanggalan, namun menjadi nyata setelah dibutakan oleh asumsi yang dibangun ke dalam hipotesis tersebut. Menurut Creswell, walau tidak ada satu cara saja dalam meneliti etnografi, namun secara umum prosedur penelitian etnografi ada beberapa. Yang pertama, menentukan apakah masalah penelitian ini adalah yang paling cocok. Didekati dengan studi etnografi seperti telah kita bahas sebelumnya bahwa etnografi menggambarkan suatu kelompok budaya dengan mengeksplorasi kepercayaan, bahasa, dan perilaku, atau juga mengkritisi isu-isu mengenai kekuasaan, perlawanan, dan dominasi. Etnografi kritis. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan lokasi dari kelompok budaya yang akan diteliti. Kelompok sebaiknya gabungan orang-orang yang telah bersama dalam waktu yang paling panjang, karena di sini yang akan diteliti adalah pola perilaku, pikiran, dan kepercayaan yang dianut secara bersama. Terus yang ketiga, pilihlah tema kultural atau isu yang akan dipelajari dari suatu kelompok. Hal ini melibatkan analisis dari kelompok budaya. Kemudian yang keempat, tentukan tipe etnografi yang cocok digunakan untuk mempelajari konsep budaya tersebut. Apakah etnografi realistis ataukah etnografi kritis. Kemudian yang kelima, kumpulkan informasi dari lapangan mengenai kehidupan kelompok tersebut. Data yang dikumpulkan bisa berupa pengamatan, pengukuran, survei, wawancara, analisa, serta audiovisual, pemetaan, serta penelitian jaringan. Setelah data terkumpul, data tersebut dipilah-pilah dan dianalisa. Dan yang terakhir, tentunya tulisan tentang gambaran atau potret menyeluruh dari kelompok budaya tersebut, baik dari sudut pandang partisipan maupun dari sudut pandang peneliti itu sendiri. Inilah yang kemudian menjadi prosedur dari penelitian etnografi. Bagaimana sahabat nalar? Apakah sahabat nalar sudah mengetahui terkait penelitian etnografi?
Silahkan jawab di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube LPM Penalaran UNM dan tekan tombol lonceng agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan untuk video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.